Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani arsadakumullah. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, umur yang panjang, barokah, manfaat, fidin, wa dunya, wal akhirah. Amin. Ikhwani fidin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan beberapa kata yang berupa mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu terdapat kemukjizatan, sesuatu yang mengagumkan dan keistimewaan, termasuk pada sisi bahasanya. Pada kesempatan ini, kami akan mengaturkan sedikit tentang keistimewaan atau mukjizat atau keindahan yang ada pada sisi bahasanya, pada dua kata, kemudian dari salah satunya ditambah mim sehingga menjadi tiga kata, yaitu nukurun, nukrun, dan mungkar. Pada kata tersebut berasal dari satu akar kata, yaitu nun, kaf, dan ro, yang berbunyi tiga kata tadi. Saya ulangi: nukurun, kafnya di domah, nukrun, kafnya di sukun, serta kata mungkar ditambah huruf mim pada awal kata, yang mana ketiga itu mengandung makna yang berbeda-beda, yang akan kami jelaskan sebagaimana berikut ini. A. Surat Al-Qamar ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kamu dari mereka, ingatlah hari ketika seorang menyeru, yaitu malaikat, menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan. Penjelasan lafal nukur. Lafal nukur itu merupakan perkara yang besar yang tidak bisa diungkapkan oleh pikiran manusia karena kejadiannya yang luar biasa, dahsyat, mengerikan, hingga membuat manusia tidak sadarkan diri padahal masih hidup, terbelalak, tercengang, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Lafal nukur itu terdapat di dalam Al-Quran hanya tampil sekali, yaitu pada surat Al-Qamar ayat 6. Lafal tersebut maksudnya hari kiamat atau hari pembalasan. Penjelasan lafal ad-da'i dan lafal nukur. Lafal yad'u itu aslinya yad'u, pakai setelah huruf ain terdapat huruf wawu yang berasal dari da'a yad'u dakwah. Lafal ad-da'i itu aslinya setelah huruf ain terdapat huruf ya, bila kata itu nakirah berbunyi da'ain, dan bila ma'rifah berbunyi ad-da'i. Lafal ad-da'i itu maksudnya Israfil, sedang lafal nukur itu sangkakala. Mengapa kedua lafal yad'u dibuat huruf wawu dan ad-da'i dibuang huruf ya? Jawabannya,
karena kedua huruf itu menunjukkan perbuatan Israfil. Baginya, perbuatan itu cepat dan mudah dilakukan, sehingga kejadiannya sangat tidak bisa diprediksi dan diduga-duga. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi kami menjelaskan dua kata, yaitu ad-da'i dan nukur, yang mana ad-da'i itu Israfil, sedangkan nukur itu sangkakala dan apa yang terjadi. Kedua kata tersebut benar-benar sangatlah unik, yang mana keluar dari akidah yang telah difahami oleh manusia. An-nukur itu sesuatu yang dipungkiri atau ditolak atau dianggap asing, yang sebenarnya itu benar-benar terjadi, yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dikhayalkan oleh pikiran manusia, serta tidak bisa diduga-duga. Namun kejadiannya itu pasti, dan kata nukur tampil dalam Al-Quran hanya sekali saja. Kemudian kami haturkan penjelasan tentang kata nukrun, kafnya disukun, dan mungkarun, yang mana penjelasannya seperti berikut. Penjelasan lafal nukur. Kata nuker itu hal-hal yang dipungkiri atau ditolak oleh manusia atau dianggapnya asing, meski pada kenyataannya hal itu sungguh-sungguh benar adanya. Lafal itu ditampilkan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Sedangkan contohnya seperti berikut. Fantolako hatta idza laqiya hulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyah bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih suci? Bukan karena dia membunuh orang lain, sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Al-Kahfi 74. Lafal yang merah menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam menolak perbuatan Nabi Khidir, karena membunuh anak laki-laki suci itu perbuatan dosa. Penolakan Nabi Musa bisa terjadi karena beliau tidak diberi ilmunya atau wahyu, yang sebenarnya itu dibenarkan Allah. Sedangkan Nabi Khidir diberi ilmunya atau wahyu, bahwa pembunuhan itu kebenaran dari Allah. Penjelasan lafal nuker pada 2 ayat. Qala amma man dzalama fasaufa nu'adzibu tsumma nuraddu ila rabbi fayu'adzibu adzaban nukra. Berkata Dzulqarnain, adapun orang yang dianiaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Al-Kahfi 87. Wa ka'ayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli fahasabnaha hisaban syadida wa azabnaha azaban nukra. Dan berapalah banyaknya penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka
dan rasul-rasulnya. Maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. At-Tolak 8. Orang-orang kafir tidak mempercayai pembalasan atas amal baik dan amal buruk, tidak mempercayai hisab, hari kebangkitan, dan adanya surga serta neraka. Padahal hal itu harus dipercayai kebenarannya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi kami mengaturkan penjelasan tentang kata nukrun, kapnya disukun, yang kata itu tampil dalam Al-Quran 3 kali. Kemudian kami akan mengaturkan kata mungkarun, yaitu hal-hal yang buruk, hal-hal yang sesat, hal-hal yang dikaramkan untuk dilakukan oleh hamba Allah yang beriman, yang mana tampil dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang kata mungkar seperti berikut ini. Penjelasan lafal mungkar. Lafal mungkar itu hal-hal yang kotor, buruk, yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan, hal-hal yang diharamkan, baik perkataan maupun perbuatan, lahiriah maupun batiniah. Kata ini tampil dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Sebagai contohnya, wa innahum layakuluna mungkaram minal qawli wa zura wa innallaha laghafuwun ghafur. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Mujadilah ayat 2. Yang termasuk mungkar yang lain seperti zina, membunuh, menuduh, memanfaatkan harta untuk hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah, berbohong, berdusta, memperolok-olok, membuli, dan lain sebagainya. Contoh lafal mungkar pada ayat lain. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf baik, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104. Ingin menjadi orang Islam yang baik, harus melakukan dakwah, menyuruh dan mengajak kepada kebaikan, dan mencegah terjadinya kezaliman dan kejahatan atau kriminalitas. Hal yang demikian ada yang menerima dan ada yang menolak. Setiap manusia mampu menentukan pilihannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskannya. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepada 2 jalan. Al-Balad 10, yaitu jalan yang benar dan jalan yang salah. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan kata yang jumlahnya 3, yaitu nukurun, tampil dalam Al-Quran sekali, kemudian kata nukrun tampil dalam Al-Quran 3 kali,
sedangkan kata mungkar tampil sebanyak 16 kali, yang penjelasannya sebagaimana kami aturkan di depan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk berusaha selalu memahami Al-Quran sehingga faham kemudian dimudahkan untuk melaksanakannya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.